Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan Noel dan semua anggota klan Wild Tempest yang bertarung melawan Beast Garm. Meskipun awalnya mereka sempat kesulitan dan harus mempertaruhkan nyawa mereka di pertempuran tersebut, pada akhirnya Noel dan semua rekannya tetap berhasil memenangkan pertempuran itu setelah mereka mengelabui Beast Garm dengan pura-pura kalah lalu meracuninya. Di sini kita pun dapat melihat Harold yang telah mengkonfirmasi kekalahan dari target penaklukan dan pembersihan Abyss. Sementara di saat petugas lainnya tampak sedang mengumpulkan material Beast di lokasi pertempuran itu. Harold mengatakan, ia yakin setelah Noel mengalahkan Beast di kedalaman 9, Noel akan semakin terkenal, dan lambang klan Wild Tempest juga akan terkenal. Umumnya setiap klan punya semacam panggilan, tapi sekarang banyak orang yang telah menyebut Wild Tempest dengan Snake, karena lambangnya yang berbentuk seperti ular. Lalu tak lama ketika Noel mengungkapkan bahwa Snake adalah simbol kemakmuran dan keabadian. Di sini terlihat Leon yang menghampiri Noel, karena ada suatu hal yang ingin ia bicarakan berdua saja dengan Noel. Leon mengakui Noel itu memang hebat, dan mungkin mereka tidak akan pernah menang tanpa Noel. Menurut Leon, Wild Tempest adalah tim yang bagus, hingga membuat mereka punya potensi naik rank jauh lebih tinggi. Tapi setelah melewati pertempuran pertama mereka sebagai klan, Leon jadi yakin mustahil bagi mereka Wild Tempest bisa menjadi regalia 7 Star dalam waktu setengah tahun, apalagi dengan cara biasa. Bahkan meski mereka bisa membebaskan Hugo dari tuduhan dan dia bergabung dengan Wild Tempest, tetap saja mereka masih kekurangan kekuatan tempur, pencapaian, tingkat kepopuleran, dan yang lebih penting, mereka juga sangat kekurangan dana. Untuk menjadi regalia 7 Stars, berarti Wild Tempest harus menyingkirkan salah satu regalia yang ada saat ini. Namun berhubung Leon sadar tidak mudah melakukannya, maka sebagai submaster di klan Wild Tempest, Leon ingin tahu apakah Noel sudah punya rencana untuk mencapai tujuan itu. Noel menjawab, tentu saja aku punya rencana. Lihat saja dari sudut pandang sebaliknya, apa satu hal yang bisa kita kalahkan dari regalia 7 Stars? Jawabannya adalah uang. Leon yang mendengarnya, sontak jadi sangat terkejut dan masih tidak paham dengan maksud perkataan Noel. Karena jika Noel ingin mengalahkan regalia dari segi uang, tentunya itu adalah hal yang paling tidak bisa mereka kalahkan. Sebab regalia punya banyak sumber finansial. Namun dengan tatapan yang penuh percaya diri seperti biasanya, Noel kembali menjelaskan kepada Leon. Sebagai keistimewaan, regalia diberi hak untuk memiliki pesawat udara. Tapi sebaliknya, punya sumber daya untuk membuat pesawat terbang adalah salah satu syarat menjadi regalia. Dan jumlah minimal uang yang dibutuhkan untuk membuat satu pesawat adalah 80 miliar fil. Leon menjawab, memang benar itulah jumlah minimal yang dibutuhkan. Tapi berhubung hadiah yang mereka dapat dari mengalahkan Beast Garm dan hasil dari penjualan materialnya kurang lebih hanya 150 juta. Tentu saja masih mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan uang 80 miliar dalam setengah tahun. Bahkan jika setiap fil akan masuk ke klan, mereka tetap harus melakukan misi penaklukan Beast sebanyak 530 kali lagi. Jadi sudah jelas, waktunya tidak cukup untuk itu. Dan yang terpenting, kalau mereka terus bertarung habis-habisan tanpa istirahat, pastinya tubuh mereka tidak akan bertahan. Noel mengatakan, semua yang disampaikan oleh Leon barusan sangat benar. Tapi Noel ingin Leon harus berpikir lebih fleksibel lagi. Karena mengalahkan Beast bukan satu-satunya cara Seeker mendapatkan uang. Dan dalam hal ini, Noel berencana akan mendapatkan sponsor untuk klan mereka terlebih dahulu. Meski begitu, Leon tetap ragu mereka bisa mendapatkan uang sampai 80 miliar seperti yang mereka butuhkan, karena Leon percaya 1-2 sponsor hanya akan menambah sedikit uang. Hingga sampailah setelah Noel mengatakan mereka hanya perlu mendapatkan banyak sponsor, lalu Leon kembali bertanya bagaimana caranya. Sembari tersenyum, Noel pun memberitahu kepada Leon bahwa kuncinya adalah Hugo Coppelius. Dengan membebaskan Hugo, ternyata Noel bukan ingin mendapatkan kekuatan tempurnya, melainkan Noel ingin mendapatkan dukungan publik dengan membuat pertunjukan meluruskan tuduhan yang salah pada Hugo. Menurut Noel, publik akan selalu mendambakan sosok pahlawan, dan syarat menjadi pahlawan adalah membunuh monster yang membuat masyarakat menderita. Dalam hal ini tentunya yang disebut sebagai monster adalah pengadilan jahat, yang menahan masyarakat biasa dengan tuduhan yang salah. Jadi Noel sangat yakin semua orang pasti akan berharap ada pahlawan yang menghancurkan mereka. Lalu si pahlawan yang mendapat banyak dukungan publik akan memakai kepopuleran barunya untuk mengamankan banyak sponsor. Noel mengungkapkan itu semua adalah bagian dari rencananya.
Dan saat seluruh rencananya telah disadari, saat itu mereka sudah berada di puncak dunia Seeker tanpa kegagalan. Melihat tatapan Noel yang penuh keyakinan, sekali lagi Leon jadi ingin mengakui bahwa Noel benar-benar pria yang sesuai dugaannya. Lalu ketika Noel mengatakan, "Leon, kau adalah kau. Jadi kau tidak perlu melayaniku dan jalani saja pilihan yang kau percaya." Di sini Leon pun menjawab bahwa ia tidak butuh diberitahu soal itu, karena ia juga setuju dengan rencana Noel. Sin kemudian memperlihatkan Noel yang telah kembali ke penginapannya untuk melakukan wawancara dengan seorang pria bernama Thomas dari Modern Opinion, dan wawancaranya berlangsung lancar. Yang mana setelah klan Wild Tempest berhasil mengalahkan Beastgarm. Melalui banyak media koran, kini Wild Tempest sudah terkenal tidak hanya di ibu kota saja, tapi juga di seluruh kekaisaran. Noel yang saat itu berencana akan memanfaatkan momen ini sebagai peluang untuk meningkatkan kesuksesan rencananya. Lantas ia pun langsung memberitahu kepada Thomas tentang Guild Seeker yang akan mengumumkan situasi darurat di mana Valiant akan muncul dalam 1 tahun. Melihat ancaman bahayanya adalah Valiant yang akan muncul, Noel yakin hal itu pasti akan sangat berdampak pada ekonomi. Jadi karena situasi di seluruh kekaisaran pasti akan sulit akibat kemunculan Valiant tersebut. Maka Noel pun ingin memberi penawaran pada Thomas untuk membuatkan simposium atau debat. Noel menjelaskan dengan mengadakan simposium, tentunya seluruh kekaisaran akan tertarik dengan cara klan besar menghadapi bencana darurat seperti Valiant. Jadi di saat Master Clan akan saling berdebat, maka perusahaan Modern Opinion tempat Thomas bekerja akan bisa menulis berita eksklusif soal itu. Thomas yang mendengarnya tentu langsung setuju menerima penawaran Noel, karena itu adalah ide yang sangat menakjubkan. Namun berhubung Noel hanyalah master pemula dari klan yang baru dibentuk, Thomas ragu apakah master klan lain juga akan setuju mengikuti simposium tersebut. Lalu dengan tenang Noel meminta Thomas agar tidak perlu mengkhawatirkan soal itu, karena simposiumnya akan digelar atas nama Seeker lain. Dan Seeker itu adalah Seeker terkuat di kekaisaran Sieg Feinstein. Diceritakan, X-Rank adalah orang yang telah mencapai dunia para dewa. Mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas manusia dan mendapat kekuatan layaknya dewa. Karena itulah, di sepanjang sejarah dunia ini, hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai X-Rank. Namun, Sieg Feinstein adalah seorang jenius langka, yang telah mencapai X-Rank di usia muda setelah ia dilatih oleh mantan Submaster Supreme Dragon Corps yang bernama Sharon Valentine. Saat itu, satu-satunya Seeker lain di kekaisaran yang mencapai X-Rank adalah Victor Krauser, sang Master Clan Supreme Dragon Corps. Tapi karena Victor sudah melewati masa emasnya, maka semua orang mulai menganggap Sieg sebagai Seeker terkuat pada masanya. Hingga sampailah ketika ada seorang X-Rank baru bernama Leo Edin muncul di kekaisaran pada 3 tahun lalu. Di usianya yang baru 15 tahun, sejarah telah mencatat dirinya sebagai manusia termuda yang mencapai X-Rank. Meroket sebagai bintang baru, Leo mampu menghancurkan Beast kuat dengan kekuatannya yang tak tertandingi dan membentuk klan baru bernama Hyakiyako atau Pandemonium. Lalu berkat pencapaian Leo yang telah membuat klannya tumbuh dengan pesat hingga dihadiahi satu tempat di Regalia Seven Stars. Pada akhirnya, kemunculan Leo itu mulai mengguncang posisi Sieg sebagai Seeker terkuat, karena belum ada yang bisa memastikan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Sin kemudian memperlihatkan ada 2 orang pria yang sedang berburu di tengah hutan, lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara gemuruh gunung yang tampak bergerak sendiri. Namun setelah diperhatikan lebih dekat lagi, ternyata bukan gunungnya yang bergerak, melainkan ada seseorang yang sedang mengangkat batu berukuran besar hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Dan dia adalah Sieg Feinstein. Tak lama setelah Sieg melemparkan batu besar yang beratnya sekitar 4.000 ton itu, tiba-tiba ia kedatangan tamu yang tidak biasa, yaitu Noel Stolen. Sekilas Noel langsung bisa tahu bahwa Sieg sedang melatih kekuatan fisiknya di gunung ini. Namun, Noel tidak pernah menyangka kalau Sieg adalah seorang pekerja keras dan akan berlatih dengan cara yang sangat aneh. Sehingga hal itu jadi membuat anggapan Noel tentang Sieg jadi sedikit berbeda sekarang. Sieg yang mendengarnya kemudian berterima kasih pada Noel atas pujian tersebut, tapi menjadi pekerja keras tidak terlalu membuatnya senang. Menurut Sieg, gelar pekerja keras bukanlah gelar kehormatan, karena bersimbah keringat seperti ini malah memalukan baginya. Apalagi karena di dunia ini yang mereka butuhkan adalah hasil. Jika memungkinkan, Sieg ingin semua kerja kerasnya menguap dan tinggal meraih hasilnya saja. Noel yang ditanyai oleh Sieg, apa yang Noel inginkan sampai datang jauh-jauh ke sini? Lantas Noel pun menjawab, ia ingin meminta bantuan Sieg soal simposium.
dan tujuannya adalah untuk mendapatkan sponsor dari situ. Melihat pemula seperti Noel takkan bisa mendapatkan banyak sponsor dari simposium, tidak peduli apapun yang dia katakan. Zeke langsung bisa tahu bahwa Noel pasti sedang berencana memanfaatkan tuduhan palsu terhadap Hugo Coppelius untuk menaikkan pamornya sendiri. Zeke mengungkapkan ia tahu soal itu karena Supreme Dragon Corps juga tertarik dengan bakat Hugo. Jadi mereka mengawasi semua tentangnya sampai sekarang, termasuk soal kasus yang menjeratnya. Tapi pada akhirnya, Supreme Dragon Corps menyerah untuk membebaskan Hugo dikarenakan masalah biaya. Atau lebih tepatnya, mereka tidak punya bakat untuk mengeluarkan Hugo dari penjara. Zeke tahu hal pertama yang harus dilakukan untuk memanfaatkan Hugo adalah harus membebaskannya dari tuduhan itu. Tapi, hanya dengan mengumpulkan bukti saja tentunya masih tidak cukup. Sebab tidak mungkin pengadilan akan dengan mudah mengakui sudah berbuat salah. Bahkan jika ada satu kesalahan saja dalam rencana pembebasan itu, mereka juga akan dipenjara karena dianggap berkhianat. Namun setelah melihat Noel yang sangat percaya diri bahwa ia pasti bisa membebaskan Hugo dan akan menantang pengadilan dengan keahlian job talkernya. Secara tidak langsung, hal itu telah membuat Zeke jadi tertarik ingin melihat pertunjukan hebat Noel dari kursi terbaik. Tapi mengingat mereka adalah saingan dan dampaknya akan buruk bagi Zeke jika rencana Noel berhasil. Zeke ingin tahu apakah ada alasan kenapa ia harus membantu Noel. Noel mengatakan sebenarnya ia mau memberi Zeke imbalan dengan uang. Namun berhubung ia tahu Zeke tak akan tertarik dengan hal itu, maka sebagai gantinya Noel akan membuat Zeke bisa bertarung melawan Leo. Noel yakin ini adalah tawaran yang bagus untuk Zeke, agar Zeke bisa memperjelas siapa yang terkuat di antara mereka. Mengingat pertarungan tanpa aturan di mana Zeke dan Leo bisa kehilangan nyawa, pasti tidak akan diizinkan. Dan Zeke juga harus mempertimbangkan jabatannya sebagai Submaster Supreme Dragon Corps dari Regalia. Karena itulah Noel akan membuat Zeke bisa bertarung melawan Leo tanpa harus mencemaskan kematian, yang tentunya juga akan disetujui oleh semua orang. Sementara ketika Noel ditanyai Zeke, bagaimana caranya untuk membuat pertarungan seperti itu? Dengan percaya diri, Noel pun kemudian berkata, Wild Tempest akan naik rank dan menjadi Regalia dalam setengah tahun. Jadi ketika klan yang menjadi Regalia akan dianugerahi gelar oleh Kaisar. Saat itulah aku akan bicara dengan Yang Mulia Kaisar dan akan menawarkan padanya untuk mengadakan turnamen bertarung yang bisa diikuti oleh semua Seeker. Zeke yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Noel akan memiliki ide seperti itu. Tapi Noel hanya membalasnya dengan tersenyum bangga, seolah dia ingin menunjukkan pada Zeke inilah keahliannya sebagai seorang talker. Noel mengatakan Zeke mungkin juga sudah mengetahui soal Valiant yang akan menyeberang ke dunia mereka. Melihat keresahan masyarakat karena informasi itu, maka diperlukan sebuah perhelatan akbar untuk meringankannya. Jadi itulah kenapa Noel yakin Yang Mulia Kaisar pasti akan menerima tawarannya. Dan karena turnamen itu diadakan di Istana Kaisar, tentunya akan ada banyak Seeker yang juga ingin berpartisipasi untuk menunjukkan keahlian mereka. Terutama mereka yang berada di Regalia 7 Stars, yang akan bertarung secara langsung melawan Valiant. Setelah mendengar semua itu, akhirnya Zeke jadi paham dan cukup terkesan dengan Noel, karena Zeke sendiri tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Selama ini Zeke tidak bisa bertarung melawan Leo, karena pertarungan tanpa aturan yang bisa membuat mereka terbunuh tidak akan diizinkan. Tapi dengan diadakannya turnamen yang disetujui oleh Kaisar, maka takkan ada seorang pun yang mempermasalahkan dirinya ikut serta di turnamen tersebut. Lalu ketika Noel kembali mengatakan peraturannya masih disusun, namun ia berencana membuat siapapun bisa menang, dengan membuat orang-orang yang punya rank berbeda juga bisa bertarung satu sama lain secara langsung. Di sini Zeke ingin bertanya apakah Noel yakin dengan memberitahunya informasi sebanyak ini adalah ide yang bagus. Karena jika Zeke melenyapkan Noel sekarang juga, maka ide itu akan menjadi milik Zeke. Kemudian dengan tenang, Noel menjawab, "Kau tidak boleh mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak kau maksudkan. Kau pikir akan lebih cepat mengeksploitasiku daripada mengatur turnamen ini sendiri. Dan yang lebih penting lagi, bisakah kau membawa dirimu memohon pada Leo untuk ambil bagian?" Zeke yang mendengarnya tentu tidak akan melakukan hal semacam itu, karena dia adalah orang yang punya harga diri tinggi. Jadi akhirnya Zeke pun setuju menerima tawaran Noel dan akan meminjamkan namanya untuk mengadakan simposium. Asalkan Noel bisa memastikan untuk mengadakan turnamen pertarungan itu saat Wild Tempest berhasil menjadi Regalia. Noel menjawab, "Aku bersumpah atas nama kakekku Brandon Stolen." Lalu ketika Noel baru saja akan pergi,
Tiba-tiba Sik malah menghentikannya dan kembali bertanya, "Menurutmu, siapa yang lebih kuat antara aku dan Leo?" Noel yang mendengarnya tentu tidak bisa sembarangan menjawab pertanyaan ini, karena hasilnya belum bisa dipastikan. Tapi setelah Noel menjawab, mengingat Sik dan Leo adalah X-Rank yang aktif. Jadi dalam hal ini, analisisnya Sik lah yang lebih kuat karena Sik memiliki lebih banyak pengalaman. Ternyata jawaban Noel malah membuat Sik tidak puas, dan ia akan membunuh Noel jika Noel mengatakan hal seperti itu lagi. Sebab sebagai seseorang yang ahli dalam perang informasi seperti Noel, seharusnya Noel tahu bahwa Leo lah yang terkuat. Lalu ketika Noel bertanya jika Sik sudah tahu soal itu, lantas kenapa Sik ingin bertarung melawan Leo? Dengan tegas, Sik pun menjawab bahwa ia hanya tidak tahan dengan orang yang lebih kuat darinya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.